Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di halaman 34 kalau di kampus namanya semiotik. Ya, semiotik. Semiotik itu kajian tanda dan petanda. Tanda dan petanda. Itu semiotik namanya ya. Jadi kajian kita nih masuk semuanya ya. Jadi ditandai dengan aksara. Aksara nanti untuk menjawab kalimat dalam pernyataan itulah tabtilah, tidak satu penciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya punya arti dan makna. Kemarin sebelumnya kita telah mengetahui mana yang subuh. Ternyata subuh itu adalah di mana kita duduk, ya. Di mana kita duduk wajib di tempat yang suci lagi bersih. Lalu zuhur, mana yang zuhur? Ini mengulang sedikit menyambung. Mana yang zuhur? Dua mata dan dua telinga. Itulah yang suci dan bersih daripada hadas, najis, dosa. Ya. Lalu mana yang asar? Ya, posisi di hati. Itulah kemarin dua tangan dan dua kaki. Haram melangkah, haram menyentuh, wajib suci, wajib bersih untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu maghrib, ya, yang tiga, dua hidung, satu mulut. Haram, sucikan kalimat, sucikan penciuman, dan bersihkan dari hal-hal yang akan menjatuhkan kualitas diri kita. Lalu isya, urat, darah, daging dan tulang jangan pernah ditumbuh kembangkan dari hal-hal yang tercela. Sebab setiap dimakan berproses jadi darah, darah berproses jadi daging, daging pembalut tulang. Sekarang masuk Al-Quran hakikat. Seluruh batang tubuh Al-Fatihah udah. Sekarang masuk lagi huruf hijaiyah itu ya, yang disebut aksara. Inilah pasal pada menyatakan tentang aksara Al-Quran yang 30 juz. Masuk pada diri. Masuk pada diri, maka hendaklah diketahui, ya, diketahui pula apa-apa yang tersebut di bawah ini yang menyatakan tentang aksara Al-Quran yang nyata pada diri kita. Semoga kita, ya, dipandu oleh dia. Wallahu a'lam. Kita mulai dari alif. Apa itu alif? Alif itu adalah nyawa. Maka kemarin mi'raj. Kapan mi'raj? Tak ada ingat lagi mi'raj itu kapan kemarin. Di Asrarus Shalah ada ihram, ada tuballil, ada munajat. Apa munajat? Setelah itu ada mi'raj. Apa mi'raj? Alif. Ingat, ihram tercengang, tubalil terganti, munajat berkata-kata, mi'raj alif. Apa alif itu? Nyawa. Kalau nyawa telah tiada, maka dia tentu sulit untuk berdiri. Betul, Bu? Sulit untuk berdiri.
Jadi yang berdiri itu adalah nyawa, yang berlari itu adalah nyawa, yang kuat itu adalah nyawa. Walaupun hujan, ya, nyawa. Ba, mana ba? Mata. Mata. Jadi kalau masuk di aksara, sesungguhnya mata adalah cerminan hati. Dulu pernah kita coba sedikit ya, yang ilmu firasat itu, mulai dari rambut sampai ke ujung kaki ya. Hidung, apa hidung? Ta. Jadi dari ta itu saja kita bisa mengetahui. Dari mata bisa juga ketahui. Yang jahat itu matanya berwarna biru. Biru ya. Dari ta, ta itu Bu, tidak ada yang sama ini kita. Ada yang tebal ininya sama tengah nih. Ada yang tipis sekali. Ada yang besar, betul Bu ya. Ada yang mancung, ada yang datar. Jadi yang hafal yang berkelahi kemarin ya. Yang tipis batangnya itu suka berkelahi ya. Lalu sa. Jadi alif, ba, ta, sa. Sa. Bahu kanan memikul ya. Sa, jim. Mana jim? Telinga kanan. Jim. Jadi nanti digambarkan ya. Telinga. Ini jim. Lalu ha. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Ho, belakang. Belakang. Kemarin di password kalimat ihdina maliki yaumiddin. Nah, jangan lupa ya. Amalkan. Karena udah didapat ya, maliki yaumiddin. Jadi saat mengusap tuh makrifatnya lai tengok ya. Dipraktekkan. Ilmu tanpa praktek tak jumpa dah bunda ya. Tak jumpa dah. Lalu dal, kaki kanan. Zal, kaki kiri. Ra, perut kanan. Perut kanan itu apa tuh? Lambung. Ra, ya. Zai, perut kiri. Berarti air dan angin. Air dan angin ya. Jadi kalau kita perut kanan perut kiri itu ada tempat makan di sana nanti ya. Tempat makan. Makanlah engkau ya di perut kanan dan kiri dan kepada paru. Maka berdirilah gelang-gelang itu ya. Sin, susu kanan. Shin titik 3, susu kiri. Sod, kelingking kanan. Apa rahasia huruf sod kemarin? Ada ingat? Kelingking kanan, sod. Dot, kelingking kiri. Ada rahasia? Ada. Apa rahasianya? Ilmu keseimbangan. Bagaimana ilmu keseimbangan? Nah, coba dipraktekkan. Kalau hari ini dalam kajian fikih mensucikan diri sebelum berwuduk dan di saat berwuduk, sunat muakkad kelingking kanan masuk di celah-celah kaki kiri, kelingking kiri masuk di celah kaki kanan. Kalau udah tidak bisa, berarti udah uzur kita. Itu rahasia. Di kajian fikih ngambil wudu, jadi kan praktek. Saat ini tangan kanan, kiri, nah itu Bu. Tangan kiri, kanan. Saat mencuci kaki kanan, di celah-celah kelingking ini sunat memasukkan jari kelingking dan enzimnya obat.
ya. Kalau udah ndak bisa, berarti udah unsur. Lagi kiki. Itulah unsurnya tuh. Unsur. Cobalah Bu, coba praktekkan. Coba praktekkan. Itu dia. Ndak murah. Berarti lah uzur barang kau. Lah uzur dia. Itulah cara oleh Allah agar fisik ini selalu seimbang. Dikaji rahasia baru terjawab. Berarti lah mulai uzur tuh. Lah mulai uzur tuh. Kalau lah mulai uzur tuh biasa nanti Bu. 2 zikir di hati, 1 di bawah. La ilah tu itu biasa tuh nya. Itulah masuk ya. Jadi kalau masih bisa, insya Allah itu masih stabil Bu, standar dia. Makanya orang yang benar dalam berwudu itu fisiknya beda nanti. Di rahasia. Kelingking punya rahasia ya. Maka masuk shod dot. Coba dipraktek nanti salam wudu. Berdiri saat mencuci kaki kanan, celah-celah jari dengan kelingking. Di celah-celah kaki jari. Dan itu obat Bu. Jadi aksesoris saraf mata itu ada di kaki. Maka orang dulu kena paham mungkin itu mata kena air cabai, yang dicuci mana? Kaki. Ibu jari dicuci ya. Kan rasa-rasa rupa dalam akupuntur memang itu dia. Iya, di kajian makrifat terjawab rahasia itu. Kiri ya. Iya, anatomi namanya. Itu dia. Anatomi. Kalau hari ini namanya ilmu akupuntur ya, akupuntur. To jantung. Dot to zo empedu. Hati ampelu. Hampelu itu yang mana Bu? Tahu Ibu yang hampelu itu? Bukan empedu, hampelu. Hati ampelu. Nanti sama-sama cari ya. Yang mana yang ampelu? Ain hati. Berarti posisi jantung diambil. Ya. Sebenarnya hati bukan jantung. Tapi posisi hati ada di jantung. Sebab hati itu kehendak. Itu dia, beda dia. Ghaim belikat kanan. Belikat itu mana Bu? Yang di belakang ini ya. Ada dulu sering dicabut urat belikat ya. Sebab itu kalau urat belikatnya itu tidak normal, itu badan itu capek selalu dibuatnya Bu. Jadi untuk menetralkan itu ya bisa dengan mengatur pernapasan ya. Ya, mengatur pernapasan. Maka orang di dunia senam tuh ada dibuat ya. 1, 2, 3. Sebenarnya napas kuncinya. Ya, kalau napas teratur itu pasti berbunyi dia trak-trak-trak-traknya. Tapi kalau napas tidak diatur pergerakannya beda ya. Lalu fa belikat kiri. Kiri ya. Qaf dada kanan. Dada dengan dada kanan beda ya. Susu kanan dengan dada kanan beda kan? Dada di atas bawah ya. Kap dada kiri ya. Maka yang selalu diperhatikan adalah dada kiri ya. Jadi ada nanti ibunda kalau kita pergi minggu depan itu boleh juga kita silaturahmi sekali-sekali nanti. Setelah di rumah Angku Muda Jakfar, kita silaturahmi ke Datuk Syukur. Pernah dengar? Beliau itu apa saja sakit orang, cuma sini aja tengok diurut-urutnya. Makanya dokter pasti itu betul. Ini aja coba diurutnya.
Dan pasien di rumah tuh bervariasi bentuknya. Di rumah beliau tuh. Pasien siap operasi di situ juga kadang. Apa sebenarnya? Iya. Datuk tuh biasa aja orangnya. Tapi sampai sana adalah bisa lah besok ya. Kalau waktu bisa kita curi sikit. Iya, kita curi sikit ya. Tanya ya. Pokoknya kalau kita sampai itu tanya, siapkan soal semuanya banyak ya. Itu dia. Ya, bisa Bu ya. Qaf dada kanan, kaf dada kiri, lam segala urat. Maka lam tu ada lam kecil, ada lam alif. Nah, lam kecil itu adalah segala urat yang ada, dan lam yang besar adalah urat besar saja. Ibu kenal Pak Kris ya, Kris Rumantir, kenal ya. Lalu ada lagi Pak Kustiono, tapi sekarang mungkin tidak ada lagi Pekan Baru. Dulu satu-satunya bedah saraf dia pertama, Kustiono. Kami sering berdialog dulu ya, dari sisi medis. Berapa sebenarnya aksesoris gelombang saraf urat? Yang terdeteksi gelombang besar 4. Tapi yang tidak, yang kecil-kecil tak terhitung. Nah, segala urat itu adalah di lam kecil. Maka bayi yang begitu panas bersangatan itu bisa putus aksesoris saraf itu, maka dia semakin idiot ya. Dan manusia yang bersangatan emosi juga putus gelombang itu, maka dia semakin lemah pikirannya. Maka dilarang dalam kajian, dan kajian ini membuatkan orang jadi tua. Betul? Tidak langsung marah, dianalisa dulu dia. Sebab apa yang dilihat itu sebenarnya sama ada. Kalimatnya sama ada ya. Masih ingat sama ada itu maksudnya? Sama ada, ibadat dan maksiat sama, pujian dan hinaan sama. Jadi kalau sampai di kalimat sama ada, ini peredam emosi kita. Kalau tidak, pasti meledak-ledak. Akhirnya rugi kita. Makanya yang banyak emosi itu cepat pendek umur dibuatnya. Putus saraf-sarafnya. Hati-hati ya. Mim baru empedu. Empedu terbayang Bu ya? Yang pahit ya. Yang pahit, yang kecil. Kecil ya. Ya. Nun otak. Jadi di sini tidak ada penjelasan antara otak limbik dan otak kecil belakang. Tapi yang dijelas otak. Dan ditengok posisi otak di dalam tubuh manusia, ternyata begitu otak besar di otak limbik ini, otak kecil di belakang. Itu kalau kita seperti ini, itu tengok dari samping, otak besar, otak kecil. Ditengok Bu, seperti orang sujud ya, sujud. Berarti secara akal sehat, posisi otak dalam tubuh manusia, dalam tengkorak manusia, sujud. Maka orang yang mempunyai otak tidak sujud disebut ayat tidak bau otak. Tidak bau otak. Tidak sehat otak. Sebab posisi otak itu sujud. Sujud dia. Sekarang dia membantah. Ya. Membantah, maka disebut sombong, kibir. Ya. Apa sombong itu kemarin Bu, dalam kajian hadis? Man sapihal haqqa wa ghamasan nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, melecehkan orang lain. Itulah sombong. Begitulah kira-kira. Jadi kalau disebut menolak kebenaran, yang benar itu menutup aurat, dia buka aurat, maka disebut sombong. Yang benar itu jujur, dia tidak jujur, maka disebut sombong. Jadi sombong dalam kajian ini bukan saja di kajian zahir. Kalau di kajian zahir disebut dalam Al-Quran, sombong adalah tusair haddaka linnas, suka memalingkan muka dari manusia.
macam dah apa bentuk bu? Malingkan muka. Yang mana anaknya? Itu dia. Itu sombong, itu sair. Hadda kalina. Ternyata di kajian makrifat jauh lebih dari itu, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Otak ya. Antala walau alam. Berarti kalau begitu kita kadang-kadang terjebak bu. Suara hati malam tu dia disuruhnya solat, tapi dia kan menolak kebenaran. Ngantuk mana? Sombong kita. Iya, kamu menolak kebenaran. Rabbani menyuruh solat, kita tidur. Itu dia. Rabbani kena jam 3, ambil aja lauk dingin gitu. Sombong. Dalam kajian sombong. Kita sombong dengan Rabbani kita, mengingkari kebenaran. Padahal kita tahu ya. Coba kalau ibu tidak percaya, siapa yang dari Payakumbuh sih kau? Dari Matua, ada Matua. Payakumbuh dah ada. Tarutung, Tarutung pula ya. Itu pagi, kalau kita menolak kebenaran, kita kedinginan. Bagaimana pagi? Bangun pagi jam 5 itu mandilah, cemplung seluruh badan, segar dia. Tapi kalau mandi separuh, menggigil dia buatnya, betul tak? Kena disuruh mandi. Ini tidak separuh aja nya, cuci muka aja nya. Berasap dia. Menolak kebenaran. Dan akhirnya apa bu? Setiap kita menolaknya sampai di otak ini. Kalau di kantor nih kan kaos kaki itu normal 2 harinya bu ya. Ini mau 2 minggu diberikan. Maka karena menolak kebenaran itu, begitu dosennya merubah, kita lingkaran. Itu ndak pede bu. Betul tak? Ndak pede. Dia sendiri menjatuhkan diri. Awak di belakang, kenapa belakang? Depan. Pasti kaos kaki 3 hari, lebih pak 3 minggu. Ndak pede dia ya. Otak ya, otak masalah. Lalu wow, pergelangan tangan, pergelangan ya. Ya, pergelangan. Maka wow ini pergelangan, makanya gelang, arloji, jam diletakkan di leher, di pergelangan letakkan. Ya. Ini ada kadang kena bersangatan bu ya. Jadi tidak di sini ditaruh, makanya menyalahi kaidah. Ha besar, daging. Maka huruf H itu coba tengok ibu, bayangkan bu, itu potongan daging dia yang kata ya, daging. Potongan daging itu dia anggokan. Lam alim itu yang urat besar tadi. Jadi lam segala urat, lam alif urat besar. Jadi urat besar yang paling menentukan pertama urat perut ya. Ada lagi urat yang paling besar adalah yang di tumit. Ini urat besar tumit ini adalah pintu masuknya sihir. Makanya orang kalau mengurut pasti diambil urat ini diurut. Itu enak itu. Pintu masuk sihir. Maka kalau siap salat subuh, ibu kita saat duduk urut ini ya. Aman itu. Ya, pintu sihir itu termasuk di sini, pintu besar. Lalu mana lagi pintu besar? Ini pintu besar. Ini pintunya. Dan sihir itu disampaikan biasanya di saat upuk merah. Kapan upuk merah yang paling kuat? Pajar. Pajar.
Maka umat Islam caranya oleh kajian syariat diajar oleh Rasulullah, lakukan solat sunat fajar, keutamaannya menyamai dunia seisinya. Bagaimana? Tutup pintu-pintu sihir, ambil wudhu, usap sampai lewatkan, sunnah sampai tutup, habis bu, tutup, habis. Lalu kalau di muka, tudung ini bu, tudung. Hukum syariat tempat tumbuh rambut satu dan tudung ini sunnah melebihkan sampai ke sini. Makanya perempuan cukup dicuci sini sah wuduknya, tapi sunnahnya menutup nih pintu nih dengan air wuduk. Ini sampai sini, tutup sampai ke sini. Usap. Lalu di mana lagi? Diambil keseimbangan tadi, celah-celah kaki sampai sini, sunnahnya tutup sampai ke sini. Makanya ditutup pintu sihir. Lalu bergerak 90 derajat, 120 derajat, berputar. Kehidupan itu berputar. Setiap berputar dia hidup. Kalau dia hidup, dilempar ibaratnya kipas angin hidup kencang, dilempar bakwan, itu otomatis bakwan itu hancur. Kalaupun tidak bakwan yang lain, terpental. Kenapa? Dia hidup. Ini yang disebut orang yang sedang sholat. Cuma Nabi menyebut sholat fajar itu menyamai kualitas dunia seisinya. Fadilatnya itulah. Kapan lagi pintu situ masuk? Pupuk lagi. Pas antara setelah asar, sebelum isya, maghrib, itu merah lagi bu. Kita ditutup lagi. Tutup pintu, tutup lagi, hidup lagi. Maka disebut menjaga dua waktu. Jadi pintu-pintu, makanya ada pengamalan setelah salat subuh, setelah salat asar, sebab ada di sana pintu energi. Maka orang yang tukang titik, tahu tukang titik bu? Apa tukang titik itu? Kalau kami buat parang ya. Itu kapan besi itu dibentuk parang tuh? Saat besi itu merah mudah dibentuk energi ya. Maka matahari tenggelam, awal matahari terbit, merah itu. Kita sholat asar, kita sholat sunat fajar. Makanya semakin sempurna makrifat, semakin sempurna syariatnya. Dia ngerti berbuat itu. Kalau enggak, sekadar buat-buat aja. Enggak tahu tujuannya dah ya. Rugi kita ya. Asar ya. Lalu hamzah kaki, ya tapak kaki. Sampai aksara yang huruf hijaiyah dalam tubuh. Ya. Siap. Maghrib, maksudnya maghrib. Maghrib. Di kajian fikihnya maghrib. Bukan maghrib dia bu. Maghrib. Pas maghrib itu bu, waktu upuk merah. Habis upuk merah, habis maghrib. Masuk isya. Iya. Ya. Makanya orang-orang melemparkan sihir di kampung-kampung kadang itu di wajah maghrib dia pergi keluar rumah, dicari tempurung, tutup dengan tempurung. Kalau ahli-ahli sihir tuh paham insyaallah ya. Paham ya. Iya. Maka orang dulu bilang tuh nih jam maghrib banyak lintasan, banyak teguran. Kalimatnya mengandung filosofis itu. Apa maksudnya? Iya. Iya. Lalu kapan nanti energi itu pol kembali? Pas jam 1 atau jam 12 ke atas. Makanya orang yang paham kadang dia tidak mau tidur di bawah jam 12. Kena energi lemah. Di mana dunia mengalami kegelapan, ya.
Dari jam 6 sore gelap, itu energi sedikit turun ke langit dunia.